Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Jumat Pahing ketemu Sabtu Legi. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 15 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 29. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa ya memprediksi seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titian kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Jumat ketemu Sabtu, ini bermakna celaka, artinya rumah tangga perjodohan ini dianggap nasib dan peruntungannya ini kurang bagus karena bermakna celaka. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh berkawi. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto. Tipe gonto ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat yang bersangkutan ini sulit punya keturunan atau momongan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati. Tipe pati ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu mungkin saja ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi ya, pati di sini kadang-kadang ya bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga ada yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro soro atau abot oleh merkawi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe waseso segoro. Nah ini bagus, insya Allah penghidupannya ini nanti ya berkecukupan, berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah baik budi pekertinya dalam berumah tangga. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi, ini bermakna murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini bagus ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tegese rezekine lumintu. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini masih berkaitan dengan aspek ekonominya ini bagus, ini tipe tinari ya, gampang atau murah sandang pangani, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari nafkah atau mencari rezeki. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,6 bermakna murah rezekinya. Nah, ini yang menyangkut aspek sandang pangannya ini dianggap bagus ya kalau didasarkan hasil perhitungan dibagi 9. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe waseso segoro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe tunggak semi, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe tinari, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,6 bermakna murah rezekinya. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Jumat ketemu Sabtu bermakna celaka, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro juga ya.
Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe mati ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan ya, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi tidak mengapa ini 67% jadi masih berpotensi bisa diperbaiki ke depannya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Senin Pahing ketemu Kamis Wage. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 12, Neptu weton jodohnya ketemu 25 ya. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Kamis ini bermakna dicintai banyak orang. Ini artinya aspek sosialnya ini sangat bagus ya, berbeda dengan dicintai oleh orang lain. Kalau dicintai oleh orang lain ini biasanya ada potensi perselingkuhan ya. Jadi kalau dicintai oleh orang lain ini masuk kategori lampu kuning ya. Kalau dicintai banyak orang ini kategori lampu hijau. Aspek sosialnya ini biasanya bagus. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto, ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini nanti sulit punya keturunan atau momongan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti hidupnya bisa mapan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini sangat bertolak belakang karena tipe mati. Ini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena mungkin saja salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, ya terkadang pati di sini bisa bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo, ini biasanya aspek sosialnya ini sangat bagus ya. Yang bersangkutan ini sangat cocok menjadi sosok pengayom ya. Bisa menjadi tempat berguru, ngasuh kaweruh, tempat curhat, tempat minta nasihat, berkeluh kesah dan sebagainya ya. Aspek sosialnya bagus. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin. Tipe sanggar waringin ini meskipun ada yang menafsirkan baik, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini akan sering ya menghadapi berbagai persoalan ya, sering cekcok juga, dan ini terutama sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber sandang pangannya atau aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pegat. Nah, tipe pegat ini dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena ada dua kemungkinan ya, ada dua potensi yang mungkin bisa terjadi, yaitu disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi pegat di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,4, ini bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib peruntungannya ini dianggap tidak baik kalau didasarkan hasil perhitungan dibagi 9 karena bermakna banyak celakanya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 2 lampu merah. Keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Kamis. Ini bermakna dicintai banyak orang. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinobo. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pegat. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal.
Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan ya, meskipun ini belum termasuk kategori yang dianjurkan atau direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi. Tetapi ya ini semua berpulang pada pribadi masing-masing yang menjalaninya sejauh mana yang bersangkutan ini mau berjuang, mau bekerja keras, berusaha untuk selalu ya memperbaiki rumah tangganya, ini tentu masih berpotensi bisa diperbaiki ke depannya ya, wallahu alam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.